Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam kedua bulan suci Ramadan, kaki ini ringan melangkah, hati ini lapang untuk bersama-sama berhimpun di majelis penuh berkah dan rahmat ini. Kita berdoa, mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui di majelis ini menjadi pelebur dan penghapus dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan berkah dan rahmat yang melimpah atas kita dan malam ini juga melimpah ruah atas keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sore itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sedang gembira riang karena bersendah gurau bercanda dengan dua putra tercintanya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tentu ada di sampingnya istri tercinta adalah Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Di tengah keceriaan dan kegembiraan itu ada suara ketukan pintu diiringi dengan ucapan salam yang menghentikan canda tawa mereka dalam keluarga itu. Lalu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melangkah menuju pintu dan dibuka pintu. Alangkah terkejutnya karena yang datang adalah orang bukan sembarangan. Bukan orang sembarang. Terkenal sebagai saudagar kaya, terkenal begitu melimpah kekayaan. Namun, ada hal yang ganjil dilihat di raut mukanya. Matanya merah masih sembab, muka begitu kusut ditekuk, dan tubuhnya pun sedikit gemetar, tanda lelah dan capek. Tanpa banyak berkata, sahabat Ali bin Abi Thalib mempersilahkan duduk, lalu kemudian dijamu meskipun dengan beberapa teguk air putih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib menawarkan, bahagiakah engkau jika malam ini bermalam di tempatku ini? Kita tahu sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan orang yang berada kaya raya, bukan. Terkenal mantu Nabi tapi miskin. Tapi perlu diketahui, sahabat Ali itu meskipun miskin, beliau tidak kehilangan kemuliaan dan tidak pernah turun martabat. Martabatnya selalu unggul, kemuliaannya selalu terjaga meskipun dalam kondisi miskin. Nah, malam itu dilalui. Tidak ada selimut tebal yang menghangatkan tubuh si tamu. Lalu kemudian singkat cerita, di sepertiga malam terakhir dibangunkan untuk diajak sholat malam. Ya, kira-kira waktu imsak disodorkan 3 teguk air putih lagi. Lalu kemudian sahabat Ali berkata, wahai saudaraku, esok kita berpuasa. Kisah ini adalah kisah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Tentu saja sang tamu nurut karena ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit, kudu nurut, diginikan dan digitukan oleh tuan rumah. Setelah berlalu
malam itu diakhiri dengan subuh, lalu kemudian sahabat Ali rupanya masih menahan si tamu, jangan pulang hingga engkau berbuka di tempatku ini. Tentu itu membahagiakan. Begitu usai sholat asar, yang ada di pikiran sang tamu adalah sajian istimewa. Masya Allah, begitu riang gembira. Ternyata begitu suara azan berkumandang, tanda masuk waktu maghrib, tidak ada yang tersaji kecuali sebiji kurma dan hanya setengah potong roti terbuat dari gandum yang kering. Minumannya pun hanya air putih. Namun demikian, itu dimakan dengan begitu lahap. Sambil tersenyum, melahap habis roti gandum kering yang setengah potong, kurma hanya sebiji, 3 teguk air putih. Ini kontras sekali dengan kemarin pada saat si laki-laki itu baru datang. Mata sudah tidak lagi merah, muka tidak lagi ditekuk, dan tubuhnya pun terasa segar. Maka kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terus memandangi tamunya yang begitu lahap menikmati hidangan yang dihidangkan meskipun jauh dari kata mewah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari kisah ini mari kita bersama-sama sandingkan dengan satu riwayat sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, amin. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa disediakan 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru, yang pertama adalah kebahagiaan tatkala akan berbuka. Wa farhatun, dan kebahagiaan satu lagi, hina yalqa rabbahu, ketika dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Benar, orang yang berpuasa itu senantiasa disediakan 2 kebahagiaan. Bahagia tatkala berbuka, tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah itu kita rasakan? Mana yang lebih dominan? Apakah kita bahagia karena akan berbuka, atau kita bahagia karena akan berjumpa dengan Allah? Boleh jadi kita lupa kalau kita berjumpa dengan Allah karena kita terlalu fokus dengan apa yang dihidangkan oleh istri kita. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata betul berbuka itu amat sangat menggembirakan bagi siapapun. Ternyata berbuka itu tidak harus mewah. Orang kaya raya hanya dengan air putih pun, dengan 1 biji kurma sudah cukup membahagiakan. Ini menyiratkan pesan bahwasannya bahagia itu ada dalam kesederhanaan. Saya ulangi, bahagia itu ada dalam kesederhanaan. Perhatikan, ketika kita duduk bersama, siap untuk takjil berbuka bersama. Ya Allah, yang uangnya kaya dan uangnya dikit itu sama, raut mukanya sama-sama bahagia. Yang banyak uangnya, banyak saldonya, atau banyak hutangnya, tidak ada beda. Seneng karena akan menikmati hidangan berbuka. Sekali lagi, berbuka itu bahagia, bahkan air putih pun itu sangat mewah. Maka saya ulangi lagi, bahagia itu ada dalam kesederhanaan. Dan kita ketahui, kesederhanaan adalah tanda pokok dari kezuhudan. Ya, rasanya kita susah
untuk menjadi pribadi yang zuhud manakala kita kesulitan hidup sederhana. Maka untuk memulai agar kita bisa merasakan sensasi kebahagiaan dalam kesederhanaan adalah puasa. Puasa itu menempa kita untuk menjadi pribadi yang bahagia dengan kesederhanaan. Lalu di situ kita akan menemukan kezuhudan. Maka kita perhatikan Rasulullah SAW itu punya rumus. Ini sangat familiar sekali. Beliau tidak makan sebelum lapar. Beliau berhenti makan sebelum kenyang. Rasulullah itu sedikit makan. Ini menggambarkan kesederhanaan. Maka tolak ukur keberhasilan puasa adalah kesederhanaan. Karenanya seseorang yang sederhana, dia akan mudah terhantarkan menuju kezuhudan. Bukan semua yang ada mesti disediakan. Bukan semua yang tersedia mesti dimakan. Karena sekali lagi berbuka itu meskipun cuma air putih dan 3 biji kurma itu sudah sangat membahagiakan. Ya Allah. Hanya saja memang kita kebanyakan keinginan. Sehingga kemudian kita susah menemukan kebahagiaan tatkala kita berbuka. Maka dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan seperti apa sih pola hidup sederhana yang akan mengantarkan kita pada kezuhudan. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'amul wahid yakfil itsnaini. Makanan satu porsi yang mestinya untuk satu orang itu cukup untuk 2 orang, kata beliau. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah. Makanan yang mestinya cukup untuk 2 orang itu pasti cukup untuk 4 orang. Makanan wa ta'amul arba'ah yakfit tsamaniyah. Makanan yang tersedia untuk 8 orang, untuk 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Rawahu Muslim. Maka ini cocok sekali dengan gaya hidup Nabi ketika beliau itu tidak makan sebelum lapar dan beliau berhenti makan sebelum kenyang. Karena memang kata beliau, 1 porsi cukup 2 orang. 2 porsi cukup untuk 4 orang. 4 porsi cukup untuk 8 orang. Mari kita implementasikan hadis ini dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, panjenengan mau mantu. Berapa yang diundang? Kayaknya undangan tebar 600. Kalau yang datang suami istri berarti berapa? 1.200. 1.200 orang yang datang, pertanyaannya, jenengan nyiapkan konsumsi berapa? Lebih dari 1.200 atau 600 saja untuk disediakan 1.200? Biasanya, Pak? Gampangnya begini, jenengan kalau punya hajat, takut kurang apa takut lebih? Selagi di pikiran ini ada rasa takut kurang, berarti kita belum bisa memiliki pola hidup sederhana yang diterapkan oleh Nabi, 1 porsi cukup untuk 2 orang. Kalau perlu di undangan ditulis 1 piring berdua. Tulis hadisnya, Pak Bukhari, tolong dong hadis yang itu. Nanti kita tempel, kita tulis di undangan. Ayo tak kasih.
Dan nyatanya, maaf, saya sering menghadiri hajatan pernikahan. Ngambil satu piring, berapa? Katakan ambil 6 tusuk sate, kadang 2 tusuk tidak dimakan. Kalau sudah 2 tusuk tidak dimakan, pertanyaannya dibalikin ke meja hidang atau di kolong kursi? Kolong kursi. Pertanyaannya, kita datang ke situ untuk makan apa buang makanan? Maka kalau mbah-mbah buyut kita dulu, rumusnya berbeda. Nanti kelebihan, nangis rezeki ini Gusti Allah, kata mbah kita dulu. Bahkan saat ini maaf, bisa jadi yang terbuang itu 20% dari hidangan yang disediakan itu terbuang. Kenapa? Karena kita takut kurang. Dan ini maaf, bisa menghemat biaya kita kalau punya hajat. Saya dulu pernah waktu nyunatin nih anak saya ini. Pesen ke catering itu, saya ngundang sekitar 700 orang. Saya pesen 500. Ustadz, berapa undangannya? 700 Bude. Makanya saya pesen 500 saja. Oke. Begitu selesai acara, kok masih banyak? Ternyata oleh Bude yang saya pesen itu, Ustadz khawatir kurang, jadi saya kasih 800 porsi katanya. Tapi Ustadz tetap bayar 500 porsi. Alhasil, terkadang di bulan suci Ramadan bukan kesederhanaan yang mengantarkan kita pada kezuhudan, tapi justru kita masuk dalam perangkap innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Justru kita masuk pada menghambur-hamburkan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Sedangkan orang yang menghambur-hamburkan, boros, itu adalah temannya setan. Friend, Pak. Temang. Dan setan itu kufur kepada Allah. Maka sekali lagi, pesan yang ingin saya hadirkan di dalam diri saya dan kita semua adalah, mulailah kita merasakan kebahagiaan saat kita berbuka. Apapun yang kita makan. Lalu kemudian, kebahagiaan itu hadir karena kesederhanaan, bukan karena kemewahan. Kalau kita sudah bisa bahagia dalam kesederhanaan, pasti kita akan menggapai derajat kezuhudan. Orang yang zuhud tidak akan berteman setan, karena dia selalu berpedoman pada apa yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluarga kita 4, berarti cukup 2 porsi beli nasi padangnya, nggak usah banyak-banyak. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memampukan kita untuk membina diri kita menjadi pribadi yang zuhud di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.